Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan makalah kami. Perkenalkan, saya Salih Gunawan. Sebelah kanan saya Rudia Radiska, dan di sebelahnya lagi Musara Wali. Tak usah memperpanjang, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan kami tentang tauhid. Tauhid adalah ajaran dasar dan konsep ketuhanan dalam agama Islam. Tersimpulkan dari kalimat La ilaha illallah. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang wajib disembah. Intinya jelas, yaitu menolak kemusyrikan. Bisa dipastikan bahwa umat Islam nyaris tidak memiliki permasalahan yang berarti dalam memahami tauhid pada masa Rasulullah. Tetapi setelah beliau wafat, problematika tauhid muncul satu persatu dari rahim sejarah umat Islam seiring dengan timbulnya berbagai pendapat mengenai iman dan tamat. Meskipun awalnya permasalahan ini lebih condong sebagai masalah tertentu, namun pergerakannya luas hingga memasuki wilayah alam. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang tauhid. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas surat ke-112. Di dalam hadis yang berbunyi An Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dazala jannata wa man laqiyahu yushriku bihi dazala nara. Artinya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rudia Radiska. Pengertian tauhid zat, tauhid sifat, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. 1. Tauhid zat. Secara bahasa, makna dari tauhid zat adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan dari segala zatnya yang berada di zat manusia, dari zat manusia. Mengimani bahwa zat yang dimilikinya tidaklah tersusun, terbentuk, ataupun sama dengan makhluknya. Secara istilah, tauhid zat bisa diartikan sebagai wujud Allah berbentuk. Wujud Allah tanpa berbentuk, berwarna, tersusun, terarah, terbeban, dan tidaklah sama seperti manusia yang tersusun dari segala anggota tubuh, dan tangan, telinga, mata, hidung, perut, dan sebagainya. Demikian juga pada makhluk lainnya, seperti malaikat, makhluk halus, dan ruh, yang pada hakikatnya juga semua itu terbentuk, tersusun dan memiliki persamaan antara satu dengan lainnya. Untuk itu Allah mustahil demikian dan mustahil mempunyai persamaan zat yang lainnya. Zat Allah adalah wujud. Ia hidup dan tak akan pernah mati. Zat Allah tidaklah tersusun dari bahan pendukung apapun. Zat Allah terbentuk dari unsur alam. Ia tidak memiliki masa konversi seperti maju, ke depan, ke belakang, besar, panjang,
tinggi, yang mempunyai batas, pendek, berat, ringan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Mustahil bagi Allah memiliki masa, materi, dan berada di dalam waktu. Zat Allah tidak memiliki tempat dan tidak membutuhkan tempat. Walaupun Ia menciptakan segala tempat, tapi Ia tidaklah bertempat. Tauhid sifat. Tauhid sifat yaitu menerapkan sifat Allah berdasarkan apa yang akan ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dalam sifatnya. 3. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan bahwa hanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi atau pemelihara, An-Nasir atau penolong, Al-Malik atau pemilik, Al-Musrif atau yang memperbaiki, As-Sayyid atau Tuhan, dan Al-Wali atau Wali. Tauhid rububiyah berdasarkan istilah berarti percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam semesta yang dengan takdirnya Allah menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Musa Wali. Pak, tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Menurut Abdul Wahab, tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah dan ibadah baik, isan, doa, khauf, raja, tawakal, raghabah, rahbah, khusyuk, sholat, haji, syiam, infak, dan sebagainya. Maksudnya adalah menunjukkan atau mengarahkan semua bentuk ibadah tersebut hanya kepada Allah saja. Pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan atau mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih, sembelihan, rasa takut, rasa harapan dan cinta. Maksudnya semua itu dilakukan yaitu bahwa kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya sebagai bukti ketaatan dan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Oleh sebab itu, realisasi yang sebenarnya dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. 1. Memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa adanya sekutu lain. 2. Hendaknya semua bentuk ibadah itu sesuai dengan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tauhidullah. Satu makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini adalah batil karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil itu adalah Allah. 2. Ma'rifatullah. Kata ma'rifatullah berasal dari kata arafah, yaitu artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. 3. Muraqabah. Muraqabah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu penjagaan atau pengawasan. Sedangkan menurut istilah, muraqabah adalah perasaan yang merasa selalu diawasi atau selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu kesimpulannya tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menyatukan atau mengesahkan. Sedangkan tauhid menurut istilah adalah mengakui keesaan Allah, mengesahkan Allah dengan cara menyatukan unsur pikiran, perasaan, lisan, dan perbuatan. Bagian-bagian tauhid ialah tauhid jam, tauhid sifat,
tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidullah adalah kalimat la ilaha illallah, ma'rifatullah dan muraqabah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.